Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariansa dengan NIM 1723554. Saya Abdul Hadi dengan NIM 17235082. Saya Rizky Rudiansa dengan NIM 17235080. Oke, saya mau presentasikan dengan tema Antomin, Serangan, dan Eksploitasi Denial DOS atau Distributed Denial of Service. Mengapa DOS penting dipahami? Hampir semua layanan kini bergantung pada jaringan, situs web, perbankan, daring, hingga layanan publik. Serangan denial of service DOS bertujuan membuat layanan tersebut tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Yang akan dibahas konsep kerentarian eksploitasi serangan. Satu, 2. Apa itu serangan DOS? 3. DOS, Fast DDoS, dan peran botnet. 4. Antomin dan jenis serangan. 5. Dampak nyata strategi pertahanan. Kerentanan eksploitasi dan serangan. Setiap serangan cyber termasuk DOS mengikuti alur 3 tahap yang saling berkaitan. Satu, kerentanan, kelemahan pada sistem jaringan, protokol atau konfigurasi yang belum diperbaiki. 2. Eksploitasi, teknik atau alat yang memanfaatkan kelemahan tersebut untuk menembus pertahanan. 3. Serangan, tindakan nyata yang menimbulkan dampak pada DOS layanan lumpuh. Selanjutnya, Bang Rizky. Apa itu serangan DOS? DOS adalah serangan yang membuat sebuah layanan sistem atau jaringan tidak dapat melayani pengguna sah dengan membanjiri sumber dayanya hingga kewalahan atau membuatnya berhenti bekerja. Membanjiri atau flooding, mengirim lalu lintas atau permintaan dalam jumlah sangat besar hingga bandwidth, koneksi, atau memori server habis terpakai. Dua yaitu merusak, exploit, atau crash, mengirim input cacat atau paket yang menyalahgunakan kelemahan sehingga layanan error, hang, atau crash. Next. DOS versus DDoS dan peran botnet. DOS itu berasal dari satu sumber atau komputer serta koneksi daya rusaknya terbatas, relatif lebih mudah dikenali dan diblokir. Sedangkan DDoS itu serentak atau dari banyak sumber terdistribusi di banyak lokasi, jauh lebih kuat dan sulit dimitigasi. Untuk botnet sendiri itu jaringan yang terinfeksi malware, bot atau zombie, termasuk perangkat LOT yang dikendalikan penyerang dari jarak jauh melalui server command dan kontrol untuk melancarkan DDoS. Next. Berikut ada anatomi serangan DOS. Yang pertama ada pengintaian, memetakan target dan mencari titik lemah. Yang kedua persiapan, membangun atau menyewa botnet. Yang ketiga pelancaran, membanjiri target dengan traffic atau permintaan. Dan yang keempat dampak, layanan melambat lalu lumpuh total. Penyerangan sering memalsukan alamat IP atau IP spoofing agar sumber serangan sulit dilacak dan diblokir. Yuk, Abdul Hadi. Sekarang jenis-jenis serangan DOS. Yang pertama ada volumetric, contoh UDP float, IACMP float, dan aplikasi. Yang kedua ada protokol, menguras sumber daya server atau jaringan, contohnya SYN float, ping of death, and smooth. Yang ketiga ada lapisan aplikasi, meniru permintaan sah layer 7. Contohnya ada HTTP flood dan slow loris. Next. Di dunia nyata ada dampak dan contoh nyata. Dampak utama yaitu yang pertama layanan tidak tersedia bagi pengguna, kerugian finansial dan biaya pemulihan, reputasi dan kepercayaan menurun dan dipakai sebagai pengalih perhatian untuk serangan lain. Terus ada Mirai dan DYN 2016, botnet Mirai membajak perangkat IoT untuk menyerang penyedia DNS DIN, melumpuhkan akses internet, melumpuhkan akses ke banyak situs besar. Strategi pertahanan berlapis, yang pertama pemantauan dan deteksi, pantau anomali lonjakan traffic secara real time. Terus kemudian ada pembatasan dan filtering, rate limiting, dan penyaringan lalu lintas mencurigakan. Ada firewall dan IPS, saring paket dan blokir pola serangan yang dikenal, kemudian layanan anti DDoS, CDN, and scrubbing center menyerap traffic di awan. Load balancing,
sebar beban, dan sediakan infrastruktur cadangan. Kemudian ada patching and tanggap insiden, tutup kerentanan, dan siapkan rencana pemulihan. Kesimpulan yang pertama, DOS menyerang ketersediaan, tujuannya membuat layanan tidak dapat diakses pengguna sah, pilar ketiga, segitiga CIA. Kemudian kedua, DDoS jauh lebih berbahaya, terdistribusi melalui botnet ribuan perangkat sehingga sulit diblokir. Yang ketiga, kunci pertahanan berlapis, deteksi dini, penyaringan, layanan anti DOS, kesiapsiagaan, bukan satu solusi tunggal. Sekian dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.